Shalom, Shalom. Halo, bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran filsafat. Dan kita akan mempelajari pelajaran pada minggu ini adalah pelajaran ke-9 dengan judul Sumber Kehidupan. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari dan sudah ada para panelis di sini, Pak Tobing dan Pak Fajar, yang akan membicarakannya tentang hal ini. Dan kita akan mulai pelajaran kita dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertinggi dan bumi surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu, karena kami telah berkumpul bersama kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kabar yang akan kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita membuka pelajaran kita hari per hari, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari pelajaran yang berikut yaitu sumber kehidupan. Ayat hafalan kita di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa The Safe Ministry di sini ya, ada 3 pernyataan yang Yesus berikan. Dan itu adalah menunjukkan predikatnya dia, ya, yaitu dia adalah jalan, dia juga sumber kebenaran, dan dia juga adalah sumber kehidupan. Dan sangat tegas dikatakan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa ya tanpa melalui dia. Ya, jadi ini sekarang ya di dalam pelajaran 1 minggu ini Yesus menyatakan sangat tegas sekali ya secara teologi secara teologi posisi Yesus di dalam struktur ketritunggalan Allah, dia pertegas bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa dia. Nah, di Injil Yohanes ketika ditanya siapa dia menggunakan kata aku. Aku huruf besar persis. Kata aku ini sebenarnya sama persis seperti yang digunakan ketika Musa ya menulis di Perjanjian Lama juga. Dia mengatakan aku adalah aku. Ya, kita bisa dapati di Keluaran 3 ayat 14 ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, dan di situ Allah menunjukkan keaslian identitas Allah ya, keaslian identitas Allah, dan sekaligus bukan hanya identitasnya tapi otoritasnya dia ya. Aku adalah aku itu sekaligus menunjukkan otoritasnya dia, dan dipertegas lagi di Yohanes 1 ayat 14 yang kita sudah pernah pelajari bahwa akunya di sini sudah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan dia telah melihat kemuliaan Bapanya, dan kepada dialah kemuliaan itu diberikan sebagai apa? Sebagai anak tunggal. Jadi dalam 1 minggu ini kita nanti akan mempelajari bagaimana identitas Yesus sekaligus otoritas dia walaupun dia berada di dunia, tapi apa hubungannya dengan kehidupan ya yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan apa hubungannya dengan janji atau pengharapan kehidupan bagi kita. Jelas nanti dinyatakan kepada kita bahwa tidak ada sumber kehidupan yang lain selain Kristus. Kalau kita menginginkan kita memiliki kehidupan, ya kita tidak ada cara lain, kita harus berpegang teguh kepada Dia saja, bukan kepada makhluk lain. Bahkan lebih tegas lagi, baik malaikat-malaikat yang suci pun ya tidak bisa memberi kehidupan kepada kita. Ya, walaupun malaikat-malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan luar biasa, ya, mau malaikat manapun dibilang tidak bisa memberi kehidupan. Hanya Yesus yang memberi kehidupan. Nah, ini
ketika Yesus ada di dunia, dia mengatakan seperti itu tentu ada apa? Ada resikonya. Ya, nanti kita perhatikan di dalam pelajaran satu minggu ini. Demikian Pak Simon sebagai pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan mulai ke pelajaran hari Minggu dengan judul Dalam Dia Ada Hidup. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal itu. Kita lihat pelajaran kita ini di dalam Yohanes 1. Kembali lagi kita seolah-olah ke pelajaran awal ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di sini kata hidup dalam bahasa Ibrani dijelaskan yaitu Zoe. Zoe di sini ditulis 36 kali ya. Jadi Yohanes satu-satunya rasul yang menulis Injil ya, sebagai penulis Injil yang banyak menekankan peran Yesus sebagai sumber kehidupan, dan 25% dari penggunaan kata Zoe itu merupakan 25% dari seluruh penggunaan kata di dalam perjanjian baru. Jadi luar biasa pentingnya ya, luar biasa pentingnya Yohanes mempertegas siapa sebenarnya sumber kehidupan ya. Siapa sebenarnya yang berhak memberikan hidup kekal dan janji keselamatan itu. Ya. Dan dinyatakan secara jelas Kristus inilah, Yesus inilah yang mempertegas sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Ya dari awal pun dia sudah katakan di Yohanes 1 ayat 1, karena dia mula-mulanya adalah firman dan dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan artinya apa? Karena Kristus ini adalah Allah dan dia adalah pencipta. Jadi ini resiko kan. Yohanes mengatakan begitu itu resiko. Kenapa? Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu sudah pasti gerah mendengar itu. Pasti mereka akan bilang ini aneh Yohanes. Ya kan? Aneh-aneh ini. Lalu apalagi ketika misalnya Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, ini memancing emosi lah ya, memancing amarah orang Farisi, ahli Taurat ya, orang Yahudi lainnya. Bisa-bisanya dia manusia mengaku jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tapi Yohanes mendukung itu, dia tuliskan itu berkali-kali dan memang itu salah satu poin penekanan penulisan Yohanes dibanding rasul yang lain. Rasul yang lain lebih banyak menulis mengenai bagaimana kehidupan Yesus sehari-harinya. Tapi kalau Yohanes lebih menulis kepada unsur-unsur teologianya. Lalu ketika dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus kemudian akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu pertanyaan, kalau begitu ya, kalau dia Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Mengapa Yesus harus datang ke dunia ini ya? Kenapa tidak diam saja di sana ya? Lalu jawabnya apa? Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi tujuannya ya satu, menghapus dosa-dosa di dunia ini. Lalu apa? Nah, ayat yang sangat populer ya di ayat Yohanes 3:16 ya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Mengapa dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada sumber kehidupan yang lain yang bisa kita dapatkan. Hanyalah melalui Allah, ya, hanyalah melalui Allah. Tapi oleh karena kita sudah berdosa, jatah kita itu harusnya hanyalah kematian. Tapi Allah tidak menginginkan kematian kita. Allah menginginkan kehidupan dan dia menjanjikan hidup yang kekal. Tapi konsekuensinya bagi Allah, jika jika Allah menginginkan hidup yang kekal bagi kita, maka Allah harus menebus kita dulu dari dosa sesuai dengan janjinya
ya ketika dulu menciptakan bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa dia harus mati. Maka kita harus ditebus dulu dari dosa. Kita tidak bisa menebus kita. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka apa? Maka Allah menunjukkan kasih-Nya. Yohanes 3:16. Oleh karena apa? Karena begitu besar kasih Allah. Maka dia apa? Memberikan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan yang lain. Itulah aspek teologianya. Mengapa Yesus harus datang ke dunia kalau dia adalah Allah, kenapa tidak langsung saja kita diangkat ke surga? Tapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, harus digantikan. Sama seperti ular tembaga, ya, ya ketika Musa meninggikan ular di padang gurun itu, demikian juga dibilang apa? Anak manusia harus ditinggikan. Tidak bisa, kita harus ditebus. Dan jalan satu-satunya apa? Yesus harus mati menebus kita. Itu makanya dikatakan akulah jalan, ya. Akulah jalan. Artinya tanpa kita menerima kematian Yesus itu, ya, tanpa kita menerima pengantaraan Yesus itu, tanpa kita menerima mengakui kebangkitan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa, tidak ada jalan yang bisa mengantar kita sampai kepada Allah. Demikian, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobik. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Senin dengan judul Perkataan Hidup yang Kekal. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi perkataan kehidupan kekal itu dilontarkan oleh Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya ya. Dan ini memang menarik sekali ya untuk tema yang diangkat oleh Yohanes yaitu tentang kehidupan kekal ya. Saya senang sekali tadi yang saya garis bawahi dari disampaikan oleh panelis saudara Elvin bahwa keselamatan itu satu-satunya hanya melalui Tuhan ya sebagai sumber kehidupan dan ini memang tema yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika dia mengucapkan bahwa dia adalah roti hidup, artinya ini bahwa dia adalah sumber kehidupan, kematian dan kebangkitannya adalah satu-satunya sumber keselamatan kekal bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, perkataan kehidupan kekal ini merujuk kepada satu kuasa yang akan memberikan hidup bagi mereka yang percaya dengan iman, yang akan membawa kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, dengan perkataan-perkataan Yesus ini, itu dinilai oleh murid-muridnya ya, oleh murid-murid bahwa ini merupakan perkataan yang sangat keras. Dan akibatnya Bapak Simon, banyak murid-muridnya yang akhirnya meninggalkan Yesus. Karena Yesus juga mengucapkan dalam Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mengaruniakan apa? Yaitu roh ya, yang akan memahami pengertian, yang akan meningkatkan iman kita, bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Dan ini mengakibatkan banyak murid-murid Tuhan Yesus itu meninggalkan dia. Nah, Yesus selalu bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu tidak tidak mau pergi juga seperti halnya yang lain? Ini ya, kita baca ayatnya dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Oh, ini pengakuan yang luar biasa sekali, khususnya bagi Petrus ya. Petrus mengakui bahwa perkataan khotbah yang disampaikan oleh Tuhan itu mengandung satu firman Tuhan memiliki satu dampak akan memperoleh kehidupan kekal ya bila mana kita percaya kepada Dia. Dan memang terbukti ya ketika Yesus harus mengalami semua pencobaan, kemudian dia harus mengalami kematian dan bangkit pada hari ketiga, kemudian dia naik ke surga, itu memberikan satu kekuatan bagi seluruh murid-muridnya bahwa ada satu kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi pemirsa The Safe Ministry, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, inilah sumber kehidupan yang memberikan kepastian jaminan keselamatan bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal di
surga nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Percaya dan Kelahiran Baru. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita selidiki Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, pertama ditanya, apa langkah-langkah untuk menjadi orang Kristen? Dikatakan di sini tadi, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi langkah pertama Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry adalah menerimanya. Ya, menerima dia, menerima Yesus. Ya, menerima Yesus itu untuk percaya kepada Yesus, tentu itu landasan satu-satunya hanyalah iman. Ya, hanyalah iman. Bukan landasan logika saja, tapi iman. Ya, iman itu diberikan sebagai karunia. Ya, jadi dikatakan bahwa iman itu juga adalah karunia dari Allah. Artinya apa sih? Itu juga pemberian, ya, pemberian dari Allah. Pertobatan pun itu juga adalah karunia. Itu karya Allah, ya, karya Allah oleh karena Roh Kudusnya bekerja. Oleh karena itu, sebenarnya tugas kita itu, Pak Simon, pemirsa The Safe Ministry, tugas kita itu mau nggak kita menerima? Ketika kita mau menerima, maka nanti Roh Kudus Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu pada kita. Disitulah ya syarat kedua mulai terjadi. Ketika kita mau menerima dengan iman, maka Roh Kudus Allah yang berkarya bagi kita, maka kita apa? Kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru ya bukan kelahiran seperti kelahiran secara jasmani. Kita ingat beberapa minggu yang lalu panelis Saudara Fajar menerangkan bagaimana ketika seorang yang bernama Nikodemus bertanya kepada Yesus, Yesus jelaskan kamu harus lahir kembali. Nah, tapi supaya bisa mengalami kelahiran kembali kita harus menerima dia. Ya, kalau orang-orang jauh di dulu ketika hidup di dunia, yang persoalan bagi mereka hingga sekarang bahkan mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, ya kan? Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sehingga kembali nanti kayak tapalan tadi, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kelihatannya ini sederhana, hal yang sering kita dengar-dengar. Ya, ini seperti doktrin biasa. Tapi ini sangat mendasar. Kalau kita tidak mempercayai Yesus sebagai jalan kebenaran perantara kita, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kalau ada doktrin kekristenan yang mengatakan Yesus bukan Allah, ya, Yesus bukan Allah, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, kalau ada misalnya mungkin saudara-saudara kita dari agama samawi yang lain yang tidak menerima Yesus sebagai jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ini doktrin yang sangat kuat yang perlu disampaikan kepada kita. Oleh karena itu kepada kita yang sudah menerima Yesus, sudah secara pengetahuan kita sudah menerima bahwa Yesus adalah perantara kita. Sekarang paling penting, apakah kita sudah mengalami kelahiran baru itu? Apakah kita sudah mau menyediakan, memberikan diri kita ini dikuasai oleh Roh Kudus agar kita apa? Mengalami kelahiran baru. Itu paling penting bagi kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Menolak Sumber Kehidupan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Apa yang terjadi jika kita menolak sumber kehidupan? Ini satu pertanyaan yang menarik ya.
Dan kita tahu bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Ketika manusia, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, ada satu kegelapan yang menyelimuti di dalam dunia ini ya. Dan mereka berada dikuasai oleh setan ya, menjadi pengikut setan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terang kemuliaan itu sudah tidak melekat di dalam diri mereka. Berarti kegelapan menguasai akan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Yesus datang. Ketika Yesus datang, bahwa terang itu bercahaya dan yang menyingkirkan kegelapan. Mirip sekali dengan bahasa penciptaan ya, dengan bahasa penciptaan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oleh karena itu memang sumber kehidupan itu ya hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus ya. Karena dia adalah sebagai terang ya, sebagai terang. Nah, mari kita coba baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian ayat yang ke-10, kita meloncat. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tidak mengenal pencipta, tidak mengenal Yesus sebagai firman. Ayat yang 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi memang ada beberapa ya umat manusia yang menolak dengan keberadaan Yesus ya. Ketika terang ini mau datang ke dalam kegelapan yang sudah dikuasai oleh setan, Yesus itu adalah sebagai terang. Banyak juga orang-orang yang menyatakan bahwa mereka menolak terang ini ya, menolak akan sumber kehidupan, yaitu terang itu sendiri. Nah, ada beberapa mereka meragukan akan pernyataan dari Yesus, mereka meragukan firman yang disampaikan oleh Yesus. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda ya. Dan metode ini sendiri, mereka sendiri dibangun di atas keraguan akan kebenaran kitab suci. Jadi sebetulnya semua perkataan daripada Yesus, semua kitab-kitab para nabi itu kan ditulis ya, ditulis oleh para nabi dan semua tokoh-tokoh Alkitab itu menyatakan bahwa firman Tuhan itu memang patut dipercaya. Tetapi banyak juga orang-orang yang tidak mempercaya itu dan bahkan meragukan ya kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, sudut pandang dari manusia inilah yang menjadikan mereka itu ragu-ragu. Ini benar nggak sih? Ini firman yang disampaikan dan benar nggak sih ini ditulis oleh nabi yang memang sudah di, dikuasai oleh Roh Suci untuk menyampaikan kebenaran ini. Kadang-kadang mereka juga mengambil dari sudut pandang secara ilmiah, kemudian secara histori, bahkan psikologis maupun filosofi, bahkan dari sudut pandang arkeologis ya, atau dari lapisan tanah geologis ya. Mereka bisa menentukan apakah ini merupakan satu kebenaran, apakah perkataan daripada Tuhan, kertas yang mungkin sudah dituliskan itu memang benar-benar kebenaran dari Alkitab atau tidak. Banyak sekali ya orang-orang yang meragukan akan hal itu. Nah, contohnya pemirsa The Safe Ministry. Ketika 12 pengintai diutus oleh Musa untuk melihat sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, berapa orang yang ragu-ragu, berapa orang yang masih tetap berharap mereka punya kesempatan untuk bisa mengalahkan. Yang 10 pengintai, Pak Simon, mereka mengatakan bahwa ada begitu banyak raksasa-raksasa, kemudian tembok kubu pertahanan mereka itu sangat tinggi-tinggi sekali, dan mereka memiliki kekuatan militer yang sangat dahsyat. Sementara bangsa Israel itu adalah mereka adalah budak dari Mesir. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam bidang kemiliteran ya. Sehingga informasi yang diberikan oleh 10 pengintai kepada Musa itu meragukan, membuat ragu orang banyak yang mendengarkan. Tetapi ada dua, Joshua dan Kaleb. Dia mengatakan bahwa memang apa yang disampaikan itu memang benar adanya, tapi kita masih memiliki Tuhan, masih memiliki satu pengharapan. Nah, berdasarkan iman mereka, berdasarkan dengan kuasa firman Tuhan, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang sangat besar-besar dan memiliki satu pengalaman di bidang militer.
Nah, disinilah kita bisa lihat ya, siapa yang menaruh percaya kepada Tuhan, siapa yang meragukan akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, korelasinya adalah jika kita tidak percaya akan kuasa dan pimpinan Tuhan, tentunya kita tidak akan mendapatkan satu kehidupan. Janji kehidupan kekal itu tidak akan kita peroleh. Sementara mereka yang meragukan firman Tuhan, yang menolak akan firman Tuhan, otomatis juga akan menolak akan sumber kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, berhati-hatilah. Jangan sampai kita meragukan pimpinan dan kuasa Tuhan pada masa lalu. Jangan sampai kita meragukan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumber ya informasi, sumber sumber kehidupan di mana kita yakin bahwa tulisan itu memang diberikan oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci, supaya kita bisa mengambil keputusan untuk percaya, memiliki iman kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan dan satu-satunya sumber kehidupan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penjelasan kita ke hari Kamis. Dan ini adalah judul yang cukup mengerikan dan kita harus berhati-hati dengan judul penghukuman. Dan masih kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya Pak Simon, kita sudah masuk ke pelajaran hari yang ke Kamis ya, hari Kamis, yaitu tentang penghukuman. Ini tentunya kan bagi mereka yang tadi ya lanjutan dari pelajaran sebelumnya, menolak sumber kehidupan. Artinya mereka mendapatkan konsekuensi. Kalau menolak akan firman Tuhan, otomatis ya akan memperoleh satu konsekuensi ya, penghukuman. Mari kita baca juga dalam Yohanes 3:18 sampai ke 21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ini Pak Simon ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kemudian ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Ini ayat sangat jelas sekali bahwa bila mana kita menolak akan terang itu, kita itu berada di bawah hukuman. Namun jika kita menerima terang itu, maka perbuatan-perbuatan itu selalu kita lakukan di dalam Tuhan. Jadi kita akan menjadi satu anak-anak terang. Dan bila mana kita menolak Yesus itu sebagai terang, menolak Yesus Kristus sebagai terang dunia, tentunya membuat kita itu terbuka terhadap keraguan dan godaan-godaan setan. Jadi ketika kita ragu-ragu akan kuasa daripada Yesus Kristus, itu otomatis kita akan berada di bawah kegelapan. Tentunya di bawah kendali setan. Dan setan akan lebih mudah sekali ya untuk menggoda kita, memberikan tawaran-tawaran yang jahat ya. Dan ini berarti kita tentunya berpaling dari terang kepada kegelapan. Nah, ketika Hawa itu jatuh dalam dosa, memang sih dia berpikir bahwa dia bisa menguasai. Bahkan dia juga mengutip perkataan daripada Tuhan bahwa semua buah-buah yang ada di taman ini boleh kita makan kecuali pohon atau buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi apa yang dikatakan oleh setan ya? Setan mencoba untuk membuat ragu-ragu daripada Hawa ini. Oh, tidak. Tapi Tuhan tahu bahwa jika kita makan, maka kita akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, Hawa ketika mendengar perkataan daripada si ular ini, dia menjadi ragu-ragu. Iya ya, kenapa ini ular ini bisa berbicara ya? Berarti kemungkinan besar ular ini sudah memakan buah itu. Jadi mencoba untuk berpikir dari sisi manusia saja ya, hanya dari sisi dalam hatinya dia saja. Artinya keraguan itu muncul ketika dia mendapatkan informasi berada di bawah pengaruh daripada si iblis godaan-godaan. Jadi jangan sampai ada satu keraguan yang muncul terbersit dalam hati kita. Ketika kita sedikit meragukan akan kuasa Tuhan, setan akan berusaha untuk masuk di dalam celah itu
yang akan membuat kita jatuh dalam dosa. Pengalamannya adalah Hawa, dan ketika Hawa ini membawa buah itu kepada suaminya, yaitu Adam, akhirnya Adam juga memilih untuk jalan yang sama, memilih jalan yang sama seperti yang dilakukan oleh Hawa. Nah, Kristus memiliki cara pemikiran ya secara humanistis yang sama dengan yang digunakan oleh Adam dan Hawa, yaitu manusia yang sebelum air bah, dan Israel ketika berada di Kades dan Barnea. Kristus menggunakan firman Allah. Ada tertulis ketika setan mencoba menggoda Tuhan Yesus di padang gurun. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini Pak Simon. Gunakan firman Tuhan. Ada tertulis seperti halnya Kristus bisa mengalahkan setan ketika dia selesai untuk berpuasa ya di padang gurun. Nah, oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, jangan mencoba untuk terbersit untuk meragukan akan kuasa dan firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita ada keraguan yang muncul di dalam hati kita, setan akan berusaha untuk masuk dan menggoda, dan kita akan semakin jauh, dan justru kejahatan, dan kita akan berada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, bawalah terang, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, jelaslah diterangkan kepada kita dalam satu minggu ini bahwa Yesus yang adalah Allah, dialah apa? Sumber kehidupan. Adalah satu pengharapan bagi kita ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tapi di balik perkataannya ini ada konsekuensi yang sangat berat yang Yesus harus jalan. Karena untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup, untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita, dia harus merendahkan dirinya, mengambil tubuh kemanusiaan, ya, hingga apa? Hingga mati di kayu salib. Dia harus mengambil rupa seorang pelayan dan apa? Dia harus mempersembahkan korban. Dan yang luar biasanya adalah dia sendiri imamnya dan dia juga korbannya. Pemirsa The Safe Ministry, begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar. Ya. Kalau bukan karena kasihnya, tidak ada pengharapan kehidupan bagi kita. Ketika saudara-saudara kita, yang nenek moyang kita yang sudah mendahului kita, mereka sudah pergi, sudah mati. Tidak akan pernah lagi ada pertemuan reuni besar. Tapi oleh karena perkataan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang mengandung konsekuensi dia harus mati, harus merendahkan diri, ya, hidup bersama-sama dengan kita. Ada harapan bagi kita untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal. Tapi syaratnya adalah menerima dia. Supaya kita bisa mendapat bagian hidup kekal itu, kita harus menerima. Itulah iman. Iman itu adalah karunia pemberian Allah. Maka apa? Mari serahkan hidup kita agar dituntun oleh Roh Kudus, karena iman adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena iman adalah karya Allah melalui Roh Kudus bagi kita, dan melalui iman kita bisa menerima apa? Kita bisa menerima Yesus, dan kita bisa menuai akibat yang positif dari janji Allah yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa melalui aku." Mari, biarlah kita memberikan diri dikuasai Roh Kudus agar kita sampai kepada Bapa melalui Yesus yang sudah mati bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, yang sudah menjelaskan pelajaran kita hari per hari. Dan bila pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap setia dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan telah menyelamatkan kita. Dan kita akan berdoa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pencerahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, supaya kami dapat boleh memahami akan sumber kehidupan satu-satunya hanya melalui Engkau Yesus Kristus, yang sudah merelakan dirinya
menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dan menerima akan kematian dan kebangkitan. Dan biarlah iman kami semakin dikokohkan, dikuatkan, oleh karena kami percaya bahwa Engkau akan memberikan satu janji kehidupan kekal di kemudian hari, bila mana kami menaruh percaya dan beriman kepada Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami semua. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan sampai Engkau datang menjemput kami kepada kalian. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh dapat memberkati kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan hingga kedatangan yang kedua kali. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini dan berlangganan channel kami, dan mengkomen juga, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terdekat. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.